Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang kisah hikmah. Jadi tidak berputus asa dari rahmat Allah. Nah, jauh sebelum diutusnya Rasulullah, pernah ada seseorang yang luar biasa prestasi kejahatannya. Ia telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang jelas. Nah, tapi demikian ya, tiba-tiba tergerak dalam hatinya untuk bertobat. Nah, tentu saja ia bimbang apakah masih ada peluang bagi dirinya untuk kembali ke jalan kebaikan. Orang-orang di sekitarnya menyarankan agar menemui seorang rahib untuk menanyakan tentang hal tersebut. Nah, ketika tiba di kediaman sang rahib, ia menceritakan kegundahan hatinya dan keinginannya untuk bertobat. Sang rahib bertanya, "Apakah kesalahanmu itu?" Dan si pembunuh itu ya berkata, "Saya telah membunuh 99 orang dengan tidak ada alasan yang jelas." Nah, tentunya rahib itu terkejut ya dan kaget. Membunuh 99 orang itu tidak ada jalan tobat tentunya, kata si rahib itu, karena tempatnya dia itu di neraka. Nah, tentunya lelaki itu sangat kecewa dan juga marah ya. Ia sadar bahwa kesalahannya itu memang begitu sangat besar. Tetapi cara sang rahib menyikapi dan memvonisnya itu tentunya sangat melukai perasaannya. Nah, walau hatinya mulai melembut dalam keinginannya untuk ke jalan tobat, tetapi masih ada jiwa jahatnya yang belum hilang. Dan tanpa banyak bicara ia mengambil pisaunya dan membunuh sang rahib. Jadi genap sudah 100 nyawa melayang yang tidak bersalah di tangan si pembunuh itu. Dan tentu tidak mengurangi panggilan ilahinya juga ya untuk bertobat yang terus mengganggu perasaan jiwanya. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Lalu suatu ketika ada orang yang menyarankan untuk menemui orang yang alim di suatu tempat. Lalu ia pun pergi ke sana. Sesampai di tempat tinggal orang alim itu, ia menceritakan jalan hidupnya. Ketika ia menggenapkan pembunuhannya yang 100, ya tentunya yang 100 itu pada yang rahib itu, tentunya keinginannya juga tetap ingin bertobat. Si alim itu diam dan ia berkata, "Tentu saja bisa, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginan untuk bertobat. Namun tinggalkanlah ya tempat tinggalmu itu karena di sana memang kota maksiat. Jadi pergilah ke kota, sebut aja kota A, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau bersama mereka dan jangan pernah kembali ke kotamu. Insya Allah engkau akan memperoleh ampunan Allah dan dimudahkan jalan kepada kebaikan." Lalu lelaki itu segera berangkat ya ke kota yang dimaksud oleh sang alim itu. Di tengah perjalanan kemudian kematian menjemputnya. Datanglah malaikat untuk menjemput jiwa lelaki itu. Satu malaikat rahmat dan satunya malaikat azab. Nah, kedua malaikat itu tentunya bertengkar ya, karena masing-masing merasa berhak untuk membawa jiwa lelaki itu. Sang malaikat rahmat berkata, "Ia telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya." Tapi malaikat azab berkata, "Ia tidak berbuat kebaikan sama sekali, justru kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk." Nah, malaikat itu beradu argumen ya, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim bagi keduanya. Nah, setelah masing-masing mengajukan pendapatnya, ia berkata, "Ukurlah jarak dua kota itu ya, dari tempat kematiannya ini mana yang lebih dekat, maka ia termasuk ke dalam golongannya." Nah, kemudian malaikat itu pun mengukur jaraknya dan ternyata kota yang dituju, kota tempat ibadah yang penuh kebaikan ini lebih dekat sejengkal ya daripada kota maksiat yang ditinggalkannya. Maka jiwanya dibawa oleh malaikat rahmat dan ia memperoleh ampunan Allah. Nah, mungkin dalam riwayat lain disebutkan ya sebenarnya lelaki itu belum jauh meninggalkan kota maksiat tersebut, karena Allah memang berkehendak untuk mengampuninya. Maka ya dari tempat kematiannya itu kota kebaikan dan ibadah dipanggil mendekat dan kota maksiat dihalau. Ya, jadi sehingga jarak keduanya hanya selisih
hanya sejengkal, ya lebih dekat kepada kota kebaikan. Semoga bisa diambil hikmah dari kisah ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.